Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Muhammad Farhan di Patisan Saya Muhammad Fahri Alamsyah. Dan saya Muhammad Rifa Jurdi. akan mempresentasikan korupsi dalam perspektif Islam. Yang pertama, pengertian korupsi. Definisi korupsi, korupsi atau rasuah atau mencuri, atau bahasa Latinnya corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, mencuri, dan maling adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Yang kedua, korupsi menurut Islam. Dalam hukum Islam, perbuatan korupsi memang tidak dibenarkan. Agama Islam membagi istilah korupsi dalam beberapa poin, yakni risiwah atau suap, sarakoh atau pencurian, algosisi atau penipuan, dan pengkhianatan. Ketiga hal tersebut adalah perbuatan tercela dan yang melakukannya akan mendapatkan dosa besar alias hukumnya haram. Korupsi dalam perspektif Islam. Korupsi dalam syariat Islam diatur dalam fikih jinayah. Jinayah adalah sebuah tindakan atau perbuatan seseorang yang mengancam keselamatan fisik dan tubuh manusia, serta berpotensi menimbulkan kerugian pada harga diri dan harta kekayaan manusia, sehingga tindakan atau perbuatan itu dianggap haram untuk dilakukan. Bahkan pelakunya harus dikenai sanksi hukum, baik diberikan di dunia maupun hukuman Allah kelak di akhirat. Islam memandang korupsi sebagai perbuatan keji. Perbuatan korupsi dalam konteks agama Islam sama dengan fasad, yakni perbuatan yang merusak tatanan kehidupan yang pelakunya dikategorikan melakukan jinayat al-kubro atau dosa besar. Selanjutnya, gratifikasi menurut Islam. Gratifikasi dalam bentuk sedekah, hibah, dan hadiah termasuk ke dalam amalan gratifikasi positif. Amalan tersebut memang dianjurkan dalam Islam. Namun, amalan ini dapat berubah menjadi amalan negatif apabila penerimanya adalah petugas negara. Adapun gratifikasi dalam bentuk hadiah kepada penguasa dan rishiwah termasuk ke dalam gratifikasi negatif, karena dua bentuk amalan gratifikasi ini telah disebutkan dalam Al-Quran, hadis maupun pendapat para ulama sebagai amalan yang dilarang syarak, yaitu suatu amalan maksiat atau jarimah. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami, Muhammad Rifal Jurdi. Terima kasih terhadap Saudara Farhan. Saya akan melanjutkan sejarah korupsi. Praktik korupsi dalam zaman kenabian. Tuduhan sebagai pasukan perang Uhud kepada Nabi Muhammad SAW. Mengenai peran kasus pertama, gulul atau penggelapan yang dituduhkan oleh sebagian pasukan perang Uhud terhadap Nabi SAW, Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 161, wa ma kan linabi'an yang gula wa man yagut al manni wa man yagoyat bima gola yang al kiamat thumma tuwafa kullu nafs ma kasabat wa hum la yuzlamun. Menurut ulama ahli tafsir sejarah, ayat ini turun berkaitan dengan kasus yang terjadi pada saat Perang Uhud tahun kedua Hijriah. Kala itu, pasukan kaum muslimin menderita kekalahan sangat tragis. Para pasukan panah berbondong-bondong turun dari Bukit Uhud untuk ikut berebut harta rampasan perang. Pada Rasulullah SAW sejak semula sudah berpesan, jangan sekali-kali meninggalkan Bukit Uhud apapun yang terjadi. Kasus korupsi Mid-Am atau Kirkirah menimpa seorang budak bernama Mid-Am atau Kirkirah. Seorang budak yang dihadiahkan untuk Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW
mengutusnya untuk membawakan sejumlah harta ghanimah atau hasil rampasan perang. Dalam sebuah perjalanan, tepatnya di Wadil Qura, tiba-tiba Mid'am atau Kirkirah, seorang budak itu terkena bidikan nyasar. Salah tembak, sebuah anak panah yang menusuk lehernya hingga dia tewas. Para sahabat Nabi kaget. Mereka serentak mendoakan sang budak semoga masuk surga. Kasus hilangnya Wudhu Merah dulu muncul pada peristiwa Perang Badar tahun 2 Hijriah, yaitu mengenai hilangnya sehelai wudhu merah yang merupakan bagian dari harta rampasan Perang Badar yang diperoleh dari kaum musyrikin. Tetapi ada pula yang menerangkan bahwa yang hilang itu sebuah pedang. Dalam Sunan Tirmidzi ditegaskan, Ibnu Abbas berkata ayat ini, "Wa ma kana li nayabin an yagula." Turun mengenai kasus Wudhu Merah yang hilang pada waktu Perang Badar. Beberapa orang mengatakan, barangkali Rasulullah mengambilnya, maka Allah Tabaraka wa ta'ala menurunkan wa ma kana li nabiyyin an yagul hingga akhir ayat. Kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Era kemerdekaan. Sejarah sebelum Indonesia merdeka sudah diwarnai oleh budaya tradisi korupsi yang tiada henti karena didorong oleh motif kekuasaan, kekayaan, dan wanita. Kita dapat menyimak bagaimana tradisi korupsi berjalin dan dengan perebutan kekuasaan dari kerajaan Singosari, Majapahit, Demak, Banten, dan perlawanan rakyat terhadap Belanda dan seterusnya sampai terjadi beberapa kali peralihan kekuasaan di Nusantara telah mewarnai sejarah korupsi dan kekuasaan di Indonesia. Era pasca kemerdekaan. Bagaimana sejarah budaya korupsi khususnya bisa dijelaskan? Sebenarnya budaya korupsi yang sudah mendarah daging sejak awal sejarah Indonesia dimulai seperti telah diuraikan di muka. Rupanya kambuh lagi di era pasca kemerdekaan Indonesia, baik di era Orde Lama maupun di Orde Baru. Titik tekan dalam persoalan korupsi sebenarnya adalah masyarakat masih belum melihat kesungguhan pemerintah upaya dalam memberantas korupsi. Ibarat penyakit, sebenarnya sudah ditumbuhkan penyebab, namun obat mujarab untuk penyembuhan belum bisa ditemukan. Selanjutnya akan dibacakan oleh suara Saudara Fahri. Baik, terima kasih Saudara Rival. Selanjutnya saya akan membacakan tentang faktor terjadinya korupsi. Motif terjadinya korupsi. Motif seseorang melakukan korupsi adalah keserakahan. Keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi tersebut. Organisasi, instansi, atau masyarakat luas dalam keadaan tertentu membuka faktor kesempatan melakukan kecurangan. Korupsi dapat dibedakan menjadi 5, yaitu meliputi korupsi karena kebutuhan, korupsi karena peluang, korupsi karena ingin memperkaya diri sendiri, korupsi karena ingin menjatuhkan pemerintah, dan yang terakhir korupsi karena ingin menguasai suatu negara. Selanjutnya ada faktor internal dan juga faktor eksternal dari penyebab terjadinya korupsi. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal diantaranya adalah sifat serakah manusia yang selalu merasa tidak berkecukupan dan memiliki hasrat besar untuk memiliki segalanya. Yang kedua ada gaya hidup yang konsumtif. Perilaku ini dilakukan untuk memenuhi semua keinginan yang sementara. Yang terakhir ada dorongan keluarga. Dorongan keluarga ini, tindak pidana korupsi mendapatkan dorongan dari keluarganya untuk melakukan perbuatan korupsi tersebut. Selanjutnya ada faktor eksternal. Di antaranya adalah yang pertama, aspek pemahaman masyarakat terhadap korupsi, yaitu didasari karena masyarakat tidak sadar kalau terlibat dalam korupsi atau menjadi korban utama dalam tindak pidana korupsi tersebut. Yang kedua ada aspek ekonomi, yaitu merasa terdesak untuk mengambil jalan pintas demi mencukupi kebutuhan dan juga keinginannya.
Yang ketiga ada aspek politis. Tindakan ini dilakukan karena memiliki jabatan atau kekuasaan yang tinggi di suatu pemerintahan. Yang terakhir ada aspek organisasi. Biasanya hal ini didukung karena organisasi tersebut tidak memiliki aturan yang kuat. Selanjutnya ada pandangan Islam penyebab terjadinya korupsi. Korupsi dalam kacamata Islam merupakan suatu perbuatan yang dosa karena memanfaatkan harta orang lain untuk kepentingan pribadinya seperti yang dilakukan oleh para pencuri. Tentu saja korupsi hukumnya telah jelas, yaitu haram dan tidak boleh dilakukan oleh umat Islam karena banyak sekali mudaratnya. Dalam pandangan Islam, faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi adalah yang pertama, lemahnya keyakinan agama seseorang. Selanjutnya, pemahaman agama yang keliru, adanya kesempatan dan sistem yang rapuh, mentalitas yang rapuh, faktor ekonomi atau pendapatan yang kecil, penegakan hukum yang lemah, faktor budaya, faktor kebiasaan dan kebersamaan, hilangnya rasa bersalah, hilangnya nilai kejujuran, sikap tamak dan serakah, ingin cepat kaya tanpa usaha dan kerja keras, dan terakhir terjerat sifat materialistik. Baik, terima kasih. Sekian presentasi kelompok kami tentang korupsi dalam perspektif Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.